Aku hanya wanita sederhana yang bekerja sebagai tukang cuci di rumah keluarga Atmadja. Tapi mengapa justru anak majikanku yang memperjuangkan aku, bahkan rela menantang ibunya sendiri demi cinta yang katanya tulus? Safia menatap bangunan megah di depannya dengan napas sedikit tertahan. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena kelelahan setelah menempuh perjalanan dari kampung, melainkan karena gugup. Rumah itu, atau lebih tepat disebut istana kecil, berdiri angkuh di tengah kawasan elit, dengan pagar besi tinggi, taman bunga yang terawat, dan kesan dingin yang menusuk dari marmer putih yang mendominasi dinding luarnya. Di atas pintu utama yang besar dan berat, terpampang ukiran nama, keluarga Atmadja. Ia menggenggam erat tas kain lusuhnya. Isinya hanya pakaian ganti, dompet kecil, dan sebuah buku catatan harian yang hampir penuh. Hari ini adalah awal dari harapan baru. Ia tak boleh membuat kesalahan. Safia, gadis 23 tahun dari sebuah desa di pinggiran Cilacap, datang ke Jakarta bukan untuk mengejar mimpi besar. Ia hanya ingin membantu ibunya membiayai pengobatan adik laki-lakinya yang sakit sejak kecil. Seorang tetangga memperkenalkannya pada seorang agen penyalur kerja, dan tak lama kemudian, ia mendapat panggilan untuk bekerja di rumah keluarga kaya sebagai tukang cuci. Setelah membunyikan bel dan menunggu beberapa detik, pintu besar itu terbuka. Seorang wanita parubaya muncul dengan seragam hitam putih rapi, rambut disanggul ketat, dan ekspresi datar yang sulit dibaca. "Kamu Safia?" tanyanya singkat. "Iya, Bu. Saya yang dari Bu Imah, penyalur kerja itu." Wanita itu mengangguk. "Saya Bu Retno, kepala rumah tangga di sini. Ikuti saya." Safia melangkah pelan di belakangnya, melintasi lorong panjang yang dipenuhi lukisan dan pot bunga mahal. Setiap sudut rumah itu berkilau, begitu bersih hingga Safia bisa melihat bayangan wajahnya memantul di permukaan lantai. Tapi di balik kemewahan itu, ada keheningan yang aneh. Tak ada suara tawa, tak ada suara televisi, bahkan denting piring pun tak terdengar. Seolah rumah itu tak benar-benar ditinggali oleh manusia. Bu Retno membawanya ke kamar kecil di belakang rumah. Tempat itu akan menjadi kamar barunya. Tidak luas, tapi bersih dan cukup nyaman. Di sudutnya ada lemari kayu tua dan sebuah ranjang besi dengan spray putih yang sudah agak pudar. "Kamu mulai kerja besok. Pakaian seragam akan diberikan nanti malam. Sekarang istirahat dulu. Jangan keluar area belakang kalau tidak ada keperluan," ucap Bu Retno sebelum pergi. Safia duduk di ranjang dan memandangi langit-langit kamar. Kepalanya masih penuh tanda tanya. Apa yang membuat keluarga ini begitu diam dan kaku? Apa semua rumah orang kaya seperti ini? Pagi harinya, Safia bangun lebih awal. Ia langsung menggulung lengan baju dan mulai mengenal area kerjanya. Mesin cuci berada di ruangan terpisah di belakang dapur utama. Tugasnya adalah mencuci, menjemur, menyetrika, dan merapikan semua pakaian penghuni rumah, dari seragam kerja hingga baju pesta. Tak ada banyak interaksi hari itu. Para art lain bekerja dalam diam, hanya sesekali bicara dengan suara pelan. Safia memilih mengikuti irama itu, menjaga diri agar tidak terlihat mencolok. Namun, saat matahari mulai condong ke barat, pintu utama rumah mendadak terbuka dengan suara keras. Seorang pria muda berjalan masuk dengan langkah santai, menyeret koper hitam besar. Rambutnya sedikit berantakan, mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans hitam. Sorot matanya tajam tapi tidak angkuh, dan ada senyum tipis di bibirnya yang nyaris tak terlihat. Bu Retno buru-buru keluar dari dapur. "Tuan Kenan, selamat datang kembali." Pria itu mengangguk singkat. "Halo, Bu Retno. Ibu di mana?" "Di atas. Saya akan beritahu beliau kalau Anda sudah datang." Kenan. Nama itu langsung tertanam di kepala Safia. Ia mengintip dari balik pintu dapur, hanya sekilas, tapi cukup untuk merekam sosok itu. Anak bungsu keluarga Atmadja, yang katanya baru pulang dari studi di Melbourne setelah 5 tahun. Ia tampak seperti seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda dengan Safia. Tapi ada sesuatu di matanya, entah apa, yang membuat Safia merasa bahwa pria itu tidak sepenuhnya keras seperti ibunya. Entah dari mana perasaan itu muncul. Sore itu, Safia kembali ke ruang cuci. Ia mulai terbiasa dengan alur kerja, belajar dari Mbak Nanik yang membantunya memahami sistem rumah. Saat ia sedang menjemur handuk, tanpa sengaja, ia mendengar suara langkah di belakang. "Permisi." Suara itu tenang dan dalam. "Kamu orang baru, ya?" Safia refleks menoleh. Dan benar saja, Kenan berdiri di sana, hanya berjarak beberapa meter. Ia mengenakan kaos putih polos dan celana pendek,
Rambutnya masih basah, mungkin habis mandi. Iya, Tuan saya Safia, jawab Safia cepat sambil menunduk. Kenan aja, gak usah pakai, Tuan. Ini rumah, bukan kantor militer. Safia nyaris tertawa, tapi buru-buru menahan diri. Ia mengangguk pelan. Baik, Kenan. Kenan menatapnya sejenak, lalu mengangguk tipis dan pergi begitu saja. Tak ada kalimat tambahan. Tapi bagi Safia, pertemuan singkat itu terasa seperti kejadian besar. Mungkin karena ini pertama kalinya seseorang dari keluarga Atmadja berbicara padanya tanpa nada dingin. Atau mungkin karena mata pria itu, yang meski tampak cuek, justru menyimpan sesuatu yang belum bisa ia pahami. Malamnya, Safia menuliskan semua kejadian hari itu di buku catatannya. Dengan huruf kecil dan rapi, ia menulis. Hari pertama kerja. Rumahnya besar sekali, tapi sepi. Aku seperti berada di museum. Tapi, Kenan. Dia beda. Mungkin hanya perasaanku saja. Tapi rasanya, dia bukan sekaku ibunya. Dan tanpa sadar, Safia menuliskan namanya di akhir catatan dengan tambahan yang belum pernah ia tulis sebelumnya. Safia Atmadja. Lalu buru-buru mencoretnya sambil tersenyum sendiri. Astaga, apa-apaan aku ini? Gumamnya malu-malu. Tak tahu bahwa hari ini adalah awal dari cerita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi di rumah keluarga Atmadja selalu dimulai dengan kesunyian yang hampir menyeramkan. Tak ada suara gaduh, tak ada obrolan pagi yang ramai seperti di kampung halaman Safia. Yang terdengar hanyalah gemericik air dari taman kecil di depan rumah, dan bunyi lembut langkah kaki para pekerja rumah yang bergerak bagai hantu. Sunyi, cepat, dan hati-hati. Safia sudah terbiasa bangun pukul 5 pagi. Ia akan memulai harinya dengan menyapu area belakang, menyeka jendela kaca yang menjulang tinggi, dan langsung melanjutkan ke ruang cuci. Di sanalah dunianya berputar. Mesin cuci berjejer rapi, dengan jadwal dan label pakaian dari masing-masing penghuni rumah. Tuan Atmadja, Nyonya Atmadja, Kenan, dan satu lagi, kadang muncul nama tamu yang tak sempat ia kenal. Suatu pagi, saat Safia tengah melipat kemeja putih milik Kenan, ia menyadari aroma berbeda dari pakaian itu. Wangi sabun yang lembut, dan jejak parfum yang maskulin tapi tidak menyengat. Ia sempat berhenti sejenak, mengamati detail lipatan lengan baju itu. Tak sadar, ia tersenyum kecil. Entah kenapa, kemeja itu terasa hidup. Hei! Safia terlonjak. Kemeja yang sedang ia pegang terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Kenan berdiri di ambang pintu ruang cuci, bersandar dengan tangan di saku dan ekspresi datar tapi tak mengintimidasi. Anda, Kenan. Saya nggak maksud ngapa-ngapain. Cuma lagi lipat bajunya. Jelas Safia tergagap, buru-buru memungut kemeja dari lantai dan memeluknya seolah menyembunyikannya dari pandangan. Kenan mengangkat alis. Aku tahu. Santai aja. Gak salah, kok. Ia berjalan masuk dan mengambil duduk di kursi plastik kecil yang biasa dipakai Art saat istirahat. Safia masih berdiri, tak tahu harus berbuat apa. Jantungnya berdebar aneh, seperti saat dikejar ayam jago waktu kecil. Kaget, panik, dan sedikit geli. Kamu dari mana, Safia? Tanya Kenan pelan, sambil mengambil botol air mineral yang ada di meja. Dari Cilacap, Pak. Maksud saya, Kenan, jawab Safia gugup. Udah lama di Jakarta. Baru seminggu. Ini pekerjaan pertama saya di sini. Kenan mengangguk, menatapnya cukup lama. Safia bisa merasakan tatapan itu, dan tanpa sadar ia menunduk, berusaha menyibukkan diri dengan melipat baju lain. Aku suka cara kamu kerja. Rapi, ucap Kenan tiba-tiba. Safia terdiam. Ucapan itu sederhana, tapi baginya seperti ucapan selamat dari kepala sekolah waktu pembagian rapor dulu. Ia tersenyum malu-malu. Terima kasih. Kenan berdiri dan berjalan keluar tanpa menambah kata. Hanya tersisa aroma parfumnya dan udara hangat yang membuat ruang cuci itu tiba-tiba jadi lebih sempit. Hari-hari berikutnya, Kenan lebih sering muncul di sekitar area belakang rumah. Kadang ia pura-pura lewat, kadang duduk di bangku taman belakang dengan buku di tangan. Safia mulai sadar akan kehadirannya. Dan yang lebih membingungkan, ia mulai menunggu-nunggu. Ia merapikan jilbab lebih rapi, memilih baju kerja yang paling bersih, dan bahkan mengoleskan sedikit bedak di pipi. Suatu sore, saat Safia sedang menyiram tanaman kecil di sudut taman belakang, Kenan datang lagi. Kamu suka bunga ini? Tanyanya. Safia menoleh. Suka, tapi nggak tahu namanya. Itu lavender.
Katanya bisa bikin orang tenang. Safia tersenyum kecil. Saya sih nggak tenang, malah deg-degan terus belakangan ini. Kenan tertawa. Tawa pertamanya yang Safia dengar sejak mereka saling mengenal. Deg-degan kenapa? Safia buru-buru mengalihkan pandangan. Enggak kok. Maksud saya banyak kerjaan. Kenan memandangi Safia sejenak. Lalu ia mengambil satu tangkai lavender dan menyodorkannya. Buat kamu. Safia ragu-ragu, tapi akhirnya menerimanya juga. Jarang-jarang ada pria, apalagi anak majikan, memberikan bunga kepadanya. Namun, kedekatan kecil yang mulai tumbuh itu tak luput dari mata tajam Nyonya Atmadja. Suatu malam, saat Safia sedang menyapu lantai dapur, suara sepatu hak tinggi menggema di lantai marmer. Nyonya Atmadja muncul dari lorong dengan gaun malam elegan dan wajah yang tak pernah berubah. Dingin, angkuh, dan penuh kendali. Kamu yang namanya Safia. Safia segera berdiri tegak. Iya, Bu. Sejak kapan kamu suka ngobrol dengan anak saya di jam kerja? Safia terdiam. Lidahnya keluh. Ia tak tahu harus menjawab apa. Saya tidak suka orang yang mengambil kesempatan dari posisi rendah mereka. Di rumah ini, semua ada batasnya. Mengerti? Safia menunduk dalam. Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud. Jangan ulangi lagi. Fokus kerja. Jangan cari perhatian. Nyonya Atmadja berbalik, langkahnya tetap anggun, tapi kata-katanya tajam dan menyisakan luka. Safia berdiri lama setelahnya, menyapu lantai yang sama berulang kali, seolah bisa menyapu bersih rasa malu yang ia rasakan. Malam itu, Safia menatap lavender yang ia simpan di sisi ranjang. Ia memegangnya pelan, lalu membungkusnya dalam lembar koran, menyimpannya di laci. Ia tahu bunga itu tak boleh dilihat orang lain. Tapi rasa yang menyertainya terlalu berharga untuk dibuang. Yang aneh, sejak saat itu, Kenan justru semakin sering muncul. Ia tak lagi hanya lewat atau menyapa. Ia mulai membawakan Safia air minum saat ia kepanasan, atau menawarkan makanan kecil dari dapur atas. Semuanya ia lakukan diam-diam, tapi cukup untuk membuat Safia terus merasa salah tingkah. Dan kini, setiap kali Safia mendengar langkah kaki di dekat ruang cuci, jantungnya langsung bereaksi lebih dulu. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini normal? Atau justru, aku yang terlalu berharap? Pagi itu, udara di belakang rumah keluarga Atmadja terasa lebih lembab dari biasanya. Safia tengah duduk di bangku kecil dekat ruang jemur, menyisir rambutnya yang masih basah setelah mandi subuh. Rambut hitamnya yang lurus dan tebal hanya dikeringkan setengah karena ia harus buru-buru memulai tugas, mengangkat cucian dari malam sebelumnya. Ia baru saja berdiri, hendak mengambil setumpuk baju kering, ketika suara lembut yang kini mulai akrab terdengar dari arah taman samping. Pagi, Safia. Tubuhnya sontak menegang. Ia menoleh cepat, dan benar saja, Kenan berdiri di sana. Hari ini ia memakai kaos hitam polos dan celana jogger abu-abu, membawa secangkir kopi di tangan kanan. Rambutnya sedikit acak, memberikan kesan baru bangun tidur, tapi entah bagaimana tetap terlihat seperti model di iklan-iklan majalah. Pagi, Kenan, balas Safia cepat. Ia refleks menyembunyikan sisir ke balik ember. Udah lama kerja pagi ini? Tanya Kenan sambil mendekat, langkahnya ringan tanpa suara. Ia berdiri hanya beberapa meter dari Safia, matanya menatap tanpa terburu-buru. Dari jam 5, seperti biasa, jawab Safia, berusaha terdengar santai. Tapi nada suaranya tetap kaku. Ada sesuatu dari kehadiran Kenan yang membuat tubuhnya tak bisa rileks sepenuhnya. Kenan duduk di bangku seberang. Matanya tidak menatap lantai atau handphone seperti biasanya orang kota. Ia menatap langsung ke arah Safia, tanpa malu atau ragu. Itu yang membuat Safia semakin gugup. Boleh tanya sesuatu, enggak? Tanyanya. Safia mengangguk pelan, walau hatinya sudah gelisah lebih dulu. Kamu kenapa kerja di sini? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi bagi Safia, itu seperti membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Ia menunduk. Saya harus bantu keluarga. Adik saya sakit. Ibu saya sudah tua, nggak bisa kerja berat lagi. Saya anak sulung. Jadi ya, saya coba peruntungan di kota. Kenan mengangguk pelan. Ia tak menyela, tak tergesa-gesa. Ia biarkan Safia bicara, dan itu membuat Safia melanjutkan. Awalnya saya cuma pengen kerja di warung makan, tapi malah ditawari jadi tukang cuci di rumah ini. Kamu gak keberatan? Tanya Kenan, suaranya rendah,
tak menghakimi. Safia mengangkat bahu. Bukan masalah senang atau enggak. Saya butuh uang. Jadi harus kuat. Lagi pula, rumah ini bersih. Saya masih bisa makan 3 kali sehari. Itu udah lebih dari cukup. Kenan menghela napas. Jarang aku dengar jawaban kayak gitu dari orang-orang di sekitarku. Safia menoleh pelan. Kenapa? Entah. Di keluargaku, semua orang cuma bicara soal ambisi, status, dan harga diri. Nggak pernah ada yang bilang, saya harus kuat. Semua pakai topeng seolah semuanya baik-baik aja, padahal sebenarnya saling menjatuhkan. Ucapan itu membuat Safia diam sejenak. Ia tak menyangka, anak dari keluarga yang terlihat sempurna seperti Kenan bisa merasa sesak dengan dunianya sendiri. Saya pikir, orang kaya nggak pernah punya beban kayak kami, ucap Safia lirih. Kenan menatap lurus ke depan. Itu yang salah. Beban kami beda. Tapi sama beratnya. Cuma, kalau kalian bisa menangis atau marah, kami harus terlihat kuat sepanjang waktu. Bahkan di depan cermin sendiri. Percakapan itu menghentak sisi dalam hati Safia. Ada ruang dalam dirinya yang tersentuh oleh kata-kata Kenan. Sesuatu yang jarang ia temukan dari orang lain. Ia melihat bukan hanya seorang pria kaya, tapi manusia yang juga berjuang, meski dari medan berbeda. Sejak hari itu, percakapan antara mereka menjadi lebih sering. Awalnya hanya sapaan ringan, kemudian perlahan berubah jadi perbincangan yang menyentuh hal-hal pribadi, makanan kesukaan, kenangan masa kecil, buku yang disukai, bahkan mimpi yang dulu ingin dikejar. Safia tak pernah membayangkan akan menceritakan mimpinya untuk membuka toko kue kecil di kampung, kepada seseorang seperti Kenan. Tapi ia melakukannya, dan Kenan mendengarkan dengan tatapan serius. Bahkan bertanya detail soal resep bolu kukus buatan almarhum nenek Safia. Yang membuat semuanya jadi lebih rumit, bukan hanya kenyamanan yang mulai tumbuh, tapi juga rasa bersalah. Setiap kali Safia menertawakan lelucon Kenan, ada suara kecil di hatinya yang berbisik. Anak majikan tak seharusnya menyapa seperti itu. Setiap kali ia mendapati dirinya memandangi punggung Kenan yang berjalan menjauh, ia akan mencubit lengan sendiri dan berkata, "Jangan berharap terlalu jauh, Saf." Namun, tubuh dan pikirannya mulai memberontak. Malam-malamnya dipenuhi bayangan percakapan mereka. Safia mulai menulis lebih banyak di buku catatannya, bukan soal pekerjaan, tapi soal Kenan. Tentang bagaimana ia memperhatikan hal-hal kecil, tentang cara bicara yang tulus, tentang mata yang hangat tapi menyimpan luka. Tapi rasa nyaman itu tak bertahan lama. Suatu siang, saat Safia tengah menyapu halaman samping, ia tak sengaja mendengar percakapan nyonya Atmadja dari balik jendela ruang tamu. Suaranya tajam seperti biasa, tapi kali ini terdengar lebih gelisah. Kenan mulai aneh. Dia banyak menghabiskan waktu di taman belakang, berkeliaran di dapur. Apa dia tertarik dengan gadis kampung itu? "Apa ibu yakin?" tanya suara pria. "Mungkin Tuan Atmadja." "Aku tidak bodoh. Aku mengenali tatapan anakku. Tatapan yang sama saat dia dulu hampir kawin lari dengan gadis kampusnya. Aku tidak akan biarkan itu terjadi lagi." Safia berdiri mematung. Sapu di tangannya nyaris terlepas. Ia mundur pelan, lalu berlari ke ruang cuci. Jantungnya berdebar tak karuan. Bukan karena takut dipecat, tapi karena sadar, hubungan yang perlahan tumbuh itu mulai diperhatikan. Dan bukan dalam arti yang baik. Malamnya, Safia duduk lama di depan buku catatannya. Tangannya gemetar saat hendak menulis, tapi tak satu kata pun keluar. Ia menatap lavender yang mulai kering di dalam laci. Haruskah ia mengembalikan semuanya ke semula? Tapi, apakah bisa? Ia memeluk lutut, menyandarkan kepala ke tembok, dan bertanya dalam hati. Kalau dia hanya melihatku sebagai hiburan, kenapa tatapannya seperti itu? Kenapa aku merasa dia benar-benar peduli? Desas-desus, seperti aroma masakan yang menyengat di pagi hari, menyebar pelan tapi pasti dari dapur belakang rumah keluarga Atmadja. Tak ada yang benar-benar mengatakan secara langsung, tapi bisik-bisik, lirikan mata, dan senyum setengah mengejek sudah cukup membuat Safia merasa ada yang tidak beres. Hari itu, ia tengah menjemur spray putih milik Tuan dan Nyonya Atmadja ketika suara 2 orang art terdengar dari balik tembok dapur. Safia mengenal suara itu, Bu Ijah, juru masak senior yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di rumah itu, dan Nurma, pembantu muda yang baru masuk 2 bulan lalu. "Aku bilang juga apa, Nur? Lihat saja, anak bujang itu makin sering ke dapur belakang. Padahal sebelumnya, bahkan nginjek rumput aja ogah." "Halah,
Mana mungkin Mas Kenan tertarik sama tukang cuci? Nurma tertawa kecil, setengah mengejek. Paling juga cuma main-main. Biasalah, anak kota kalau pulang kampung suka cari hiburan. Ya itu dia makanya. Si Safia tuh harus tahu tempat. Jangan geeran. Safia berdiri mematung. Spray di tangannya tergelincir ke tanah. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena malu. Perutnya mual mendengar dirinya jadi bahan gosip, seolah ia adalah noda di kain bersih rumah mewah ini. Ia menggigit bibir, menahan air mata, dan memungut kembali spray dengan cepat sebelum masuk ke ruang cuci. Di dalam kamar sempit tempatnya tidur, ia duduk di atas kasur tipis, memeluk lutut, berusaha bernapas tenang. Ia ingin marah, tapi ia tahu, di tempat seperti ini, kemarahan bukan solusi. Ia hanyalah orang kecil. Hanya tukang cuci yang kebetulan punya wajah bersih dan sikap sopan, dan itu cukup bagi orang lain menganggapnya sedang memikat majikan. Hari-hari setelah itu jadi semakin berat. Tatapan para pekerja rumah tangga lain berubah. Mereka tak lagi ramah seperti sebelumnya. Ada yang mulai tidak menyapa. Ada yang sengaja mengabaikannya saat makan siang bersama. Bahkan, cucian yang biasanya dibantu Bu Ijah melipat, kini dibiarkan begitu saja di keranjang. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah tatapan atau gosip, tapi kenyataan bahwa Kenan seakan tidak sadar ada badai kecil yang sedang mengarah padanya. Sampai suatu sore, Safia tengah menata handuk-handuk bersih di lemari kamar tamu ketika langkah kaki cepat terdengar mendekat. Ia menoleh dan mendapati Kenan berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. "Kamu nangis?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Safia kaget. Ia buru-buru mengusap pipinya yang entah sejak kapan basah. "Enggak, cuma kelilipan debu." Kenan masuk, berdiri hanya beberapa meter darinya. "Aku dengar ada yang ngomongin kamu tadi pagi. Di dapur belakang." Safia menunduk. Ia merasa malu. Lebih dari itu, ia takut Kenan akan mengira dirinya penyebab semua keributan ini. "Tolong jangan pedulikan," bisiknya. "Saya baik-baik aja." Kenan mendengus. "Kamu nggak baik-baik aja. Aku lihat sendiri kamu diperlakukan beda sama yang lain. Mereka jahat. Kamu gak perlu ikut campur, Kenan. Ini bukan urusan kamu." Suara Safia mulai gemetar. "Tapi aku yang jadi alasan mereka bersikap begitu ke kamu." Kenan membalas, nada suaranya meninggi. Safia mengangkat wajah, menatapnya. Mata Kenan merah, entah karena marah atau kecewa. "Aku gak suka kalau kamu disakiti. Aku gak bisa pura-pura gak lihat," lanjut Kenan, suaranya melembut. Safia ingin percaya pada kata-kata itu. Tapi ia sadar, dunia mereka berbeda. Bahkan jika hati mereka sama, kenyataan di sekeliling mereka tak akan peduli. "Terima kasih sudah peduli. Tapi tolong jangan datang ke belakang rumah lagi. Jangan bicara sama saya di depan mereka. Saya yang kena, bukan kamu." Safia kemudian melangkah pergi, menahan air mata yang tak bisa lagi ditahan. Tapi peristiwa itu rupanya sampai ke telinga Nyonya Atmadja. Keesokan paginya, Safia dipanggil ke ruang kerja wanita itu. Ruang yang didominasi kayu jati tua dan aroma minyak lavender, tempat di mana setiap kata bisa menjadi hukuman. Safia berdiri kaku di depan meja kerja Nyonya Atmadja. Wanita itu duduk dengan anggun, matanya tajam seperti pisau cukur. "Kamu betah bekerja di sini, Safia?" Pertanyaan itu terdengar lembut, tapi Safia tahu, itu bukan basa-basi. "Saya sangat bersyukur bisa kerja di sini, Bu," jawab Safia hati-hati. "Bagus. Karena kami suka pekerja yang tahu aturan, yang tidak mencoba melampaui batas." Safia menunduk. Nafasnya mulai tak teratur. "Anak saya, Kenan, memang baru pulang dari luar negeri. Dia masih beradaptasi. Kadang sikapnya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Tapi saya percaya kamu cukup cerdas untuk tahu mana yang bisa diterima dan mana yang terlalu jauh." Kata "terlalu jauh" meluncur seperti pisau dilempar pelan-pelan ke dada Safia. "Saya minta maaf kalau ada sikap saya yang menyinggung, Bu," bisik Safia akhirnya. Nyonya Atmadja tersenyum tipis. "Bagus. Kamu anak yang manis. Jangan berubah." Safia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Ia berjalan lurus ke ruang cuci, lalu duduk di kursi kecil dan menunduk, menggenggam erat bagian rok di lututnya. Satu hal yang ia pelajari hari itu, bahkan jika hatimu tidak salah,
dunia tetap bisa menghukummu hanya karena seseorang menatapmu berbeda dari yang lain. Dan itu semua terjadi di balik senyum sopan dan dapur belakang yang menjadi saksi bisu. Tapi di dalam hatinya, Safia tahu, kenyamanan yang ia rasakan bersama Kenan bukan ilusi. Ia hanya belum tahu apakah perasaan itu cukup kuat untuk bertahan di tengah badai. Pagi itu seperti biasa, matahari menyembul malu-malu dari balik jendela tinggi ruang tamu keluarga Atmadja. Kilauan cahaya menyusup di antara tirai tipis, membasahi permukaan marmer putih yang mengilap dengan pantulan yang nyaris menyilaukan mata. Rumah itu, seperti biasa, terlihat tenang dari luar, tapi di dalam, suasana mulai mendidih pelan-pelan, seperti air dalam panci di atas kompor yang tak terlihat apinya. Safia sedang mengepel bagian luar ruang tamu ketika suara langkah hak tinggi terdengar mendekat. "Nyonya." Atmadja muncul dari lorong, elegan dengan setelan rok krem dan atasan sutra putih. Di tangannya ada ponsel, dan wajahnya menegang. Tatapannya langsung mengunci Safia yang masih menunduk bekerja. "Safia," panggilnya dengan suara yang tak bisa ditawar. Safia berdiri, menghadap dengan tubuh kaku. "Iya, Bu. Kamu ada waktu sebentar?" Suaranya datar tapi tajam. "Ke sini." Safia mengikuti wanita itu masuk ruang tamu, lalu duduk di salah satu sofa sambil menunduk. "Tapi Nyonya," Atmadja tidak menyuruhnya duduk. Ia berdiri tegak, menatap Safia seolah sedang menilai kualitas kain usang di tengah butik mewah. "Aku dengar kamu makin dekat dengan anak saya." Nadanya seperti menuduh, tapi dibalut dalam kemewahan nada seorang bangsawan. Safia menahan napas. Ini bukan sekadar teguran. Ini interogasi. "Tidak, Bu. Maksud saya, kami tidak dekat. Saya hanya tukang cuci, dan..." "Kamu pikir aku tidak tahu kamu sering berbicara dengannya di dapur? Menatapnya saat ia lewat? Atau bagaimana kamu menggigit bibirmu saat malu berbicara dengannya?" Suara Nyonya Atmadja meninggi, meski masih terdengar terkendali. Safia menggeleng panik. "Bukan saya yang..." "Cukup," bentaknya. "Saya tidak suka orang yang berpura-pura polos. Kamu cerdas, itu jelas. Tapi cerdas bukan berarti bisa melewati batas yang sudah ditentukan." Safia berdiri, tubuhnya bergetar. "Saya tidak bermaksud apa-apa, Bu. Sungguh, kalau saya bersalah, saya siap diberhentikan." "Berhenti?" "Nyonya." Atmadja mendengus. "Kamu pikir semudah itu? Kalau semua wanita bisa memikat pria hanya dengan merendah, dunia ini akan hancur." Lalu, sebelum Safia sempat menjawab, suara langkah berat terdengar dari arah tangga. "Cukup, Bu." Safia dan Nyonya Atmadja serempak menoleh. Kenan berdiri di sana, masih mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans, rambutnya berantakan seperti habis bangun tidur. Tapi matanya tajam, dan rahangnya mengeras. "Kenan," suara Nyonya Atmadja melembut, "ini bukan urusanmu." "Itu justru masalahnya." Kenan mendekat, menatap ibunya langsung. "Safia nggak salah. Semua ini karena aku yang mulai. Aku yang ajak ngobrol. Aku yang sengaja datang ke dapur. Kamu salah kalau menganggap dia penggoda." Safia tercekat. Wajahnya memanas. Matanya mencari-cari jalan keluar dari situasi yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi di rumah ini. "Kenan, dengarkan ibu." "Tidak, Bu. Justru sekarang ibu yang harus dengar." Kenan menatap ibunya dengan serius. Ibu selalu bicara tentang etika, batas, dan martabat keluarga. Tapi pernah gak ibu mikir tentang manusia yang ada di balik seragam pelayan itu? Nyonya Atmadja tampak terkejut, tapi ia tetap berdiri tegak. "Kenan, kamu sedang dipermainkan perasaan sesaat. Ini bukan cinta. Ini simpati. Kamu kasihan, lalu kamu pikir kamu jatuh cinta. Tapi ini tidak nyata." "Nyatanya, saya nggak bisa berhenti mikirin dia," jawab Kenan tenang. "Dan saya gak suka dia dipermalukan, apalagi oleh keluarga saya sendiri." Safia ingin menyela, ingin menghentikan percakapan yang seakan menusuk jantungnya satu demi satu. Tapi tubuhnya tak bergerak. Seolah semesta ingin dia menyaksikan semuanya. "Kenan," suara Nyonya Atmadja mulai bergetar. "Kamu anak terakhir ayahmu. Kamu harapan keluarga ini. Jangan membuat pilihan bodoh hanya karena kamu merasa iba." Kenan menatap ibunya dalam-dalam. "Saya tahu bedanya kasihan dan kagum. Dan saya kagum pada Safia." Safia memalingkan wajah,
Air matanya jatuh tanpa suara. Hening menyelimuti ruang tamu selama beberapa detik. Hanya detak jam dinding antik yang terdengar, menghitung waktu yang seakan berhenti. Akhirnya, Nyonya Atmadja menarik napas panjang dan berkata, "Kalau begitu, saya tidak bisa lagi menjamin kenyamanan siapapun di rumah ini, termasuk kamu." Kenan tersenyum tipis. "Saya tidak minta kenyamanan, Bu. Saya cuma minta keadilan." Lalu ia menoleh ke Safia, yang masih berdiri dengan kepala tertunduk. Ia melangkah mendekat, lalu berkata pelan, "Kamu gak salah, Safia. Dan mulai sekarang, kalau ada yang berani nyakitin kamu, biar aku yang hadapi." Safia mengangkat wajahnya, menatap mata Kenan yang penuh keteguhan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat bukan sebagai pelayan, bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia yang pantas dilindungi. Ketika Kenan melangkah pergi, suasana ruang tamu itu berubah. Tidak lagi sekadar ruangan megah dengan marmer dan lukisan mahal, tapi tempat di mana keberanian diucapkan, dan hati dibuka, meski dengan risiko yang besar. Safia tahu, hidupnya mungkin akan lebih sulit setelah ini. Tapi di sisi lain, ia mulai percaya bahwa apa yang Kenan rasakan bukan sekadar perhatian biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang tak bisa dihentikan oleh gosip, atau bahkan restu yang ditahan. Malam itu langit Jakarta tampak murung. Hujan rintik-rintik turun sejak sore, seolah ikut menangisi keputusan yang sulit bagi Safia. Di dalam kamar kecil yang terletak di area belakang rumah keluarga Atmadja, Safia duduk termenung di atas koper lusuh berwarna biru. Bajunya sudah terlipat rapi, disusun seperti hatinya yang mencoba merapikan emosi yang berserakan. Hari itu ia mengajukan surat pengunduran diri. Tanpa banyak alasan, tanpa drama. Ia hanya mengatakan ingin pulang kampung, menjaga ibunya yang mulai sakit-sakitan. Tapi semua tahu alasan sebenarnya. Ia pergi bukan karena tak suka, tapi justru karena terlalu suka. Terlalu takut larut dalam perasaan yang tak seharusnya ia punya. Terlalu takut menjadi alasan Kenan bertengkar dengan ibunya. Terlalu takut ia bermimpi terlalu tinggi. Ketukan pelan di pintu membuat Safia menoleh. Wati, salah satu art yang paling tua di rumah itu, masuk dengan mata berkaca-kaca. "Kamu yakin, Enam?" Safia mengangguk pelan. "Aku harus pergi, Mbak. Aku makin gak nyaman di sini." "Karena Kenan, ya?" Wati menatapnya penuh iba. "Kamu pikir itu salah?" Safia tak menjawab. Ia hanya menunduk, jari-jarinya meremas ujung selimut. Beberapa art lain menyusul masuk, memberikan pelukan, beberapa menit menangis bersama. Bagi mereka, Safia bukan sekadar rekan kerja. Ia seperti adik sendiri. Gadis dari desa yang sopan, cerdas, dan tak pernah membantah perintah. Di tengah keheningan, terdengar suara mobil dari halaman depan. Tapi Safia sudah tak peduli. Ia sudah pamit secara resmi. Besok pagi, ia akan naik bus pertama menuju kampung halamannya di Banjarnegara. Malam berlalu dengan hati yang berat. Safia nyaris tak tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, berharap waktu berjalan lebih lambat, memberi ruang pada logikanya untuk menenangkan perasaannya. Pagi menjelang. Jakarta masih mendung. Safia sudah siap dengan tas punggung dan koper. Beberapa art mengantar sampai ke depan pintu gerbang. Mereka semua memeluknya satu persatu, dan beberapa menitikan air mata. "Jangan lupa kirim kabar, ya," ucap Wati. Safia mengangguk, menahan tangis. Ia melangkah keluar, menaiki ojek online yang sudah ia pesan diam-diam. Hatinya perih. Ada bayangan Kenan di setiap sudut rumah itu. Tapi ia harus pergi. Ia tak boleh jadi alasan seseorang melawan keluarganya. Terlebih lagi, ia bukan siapa-siapa. Sesampainya di terminal, ia duduk di bangku deretan belakang bus, menatap keluar jendela. Kota itu perlahan menghilang dari pandangan, tapi tidak dari hatinya. 3 hari berlalu di kampung halaman. Safia kembali menjadi gadis desa seperti dulu. Membantu ibunya di dapur, menyiram tanaman, menyapu halaman. Tapi ada yang berbeda. Hatinya tak tenang. Hingga sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kecilnya. Safia yang sedang menyapu halaman langsung menoleh. Mobil itu asing. Tapi seseorang turun dari dalamnya. Seseorang yang membuat jantungnya seketika berdetak 2 kali lebih cepat. Kenan. Dengan hoodie abu-abu favoritnya dan sepatu yang sedikit kotor oleh tanah desa, ia berdiri di depan pagar bambu rumah Safia. Mata mereka bertemu. Untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti berputar.
Safia meletakkan sapu perlahan. "Kenan, ngapain kamu kesini?" Ibunya keluar dari dalam rumah, ikut melihat siapa tamu tak biasa itu. Matanya melebar ketika melihat Kenan. "Safia, ini siapa?" Safia menunduk gugup. "Teman dari Jakarta, Bu." Kenan mengangguk sopan. "Permisi, Bu. Saya Kenan Atmadja." Nama belakang itu langsung membuat ibunya mengernyit, tapi tetap mempersilakan masuk. Mereka duduk di ruang tamu kecil yang sederhana. Dindingnya dari kayu, lantainya semen, dan hanya ada kipas tua yang berderit di atas kepala. Setelah ibunya masuk ke dapur, Kenan menatap Safia lekat-lekat. "Kenapa kamu pergi begitu aja?" Safia menghindari tatapannya. "Aku harus pulang. Ibuku butuh aku." "Jangan bohong," ucap Kenan lirih tapi pasti. "Kamu pergi karena aku, kan?" Safia menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan air mata. "Bukan kamu, tapi situasi di rumahmu. Aku gak kuat jadi bahan omongan. Aku gak tahan lihat kamu bertengkar sama ibumu karena aku. Aku cuma tukang cuci, Kenan. Gak pantas untuk dunia kamu. Tapi kamu pantas untuk aku." Kata-kata itu keluar begitu saja. Tegas, yakin, dan memecah keheningan. Safia menatapnya, matanya bergetar. "Kamu ngomong gitu sekarang. Tapi nanti, ketika semua orang mencemooh kamu, ketika keluargamu menekanmu, kamu yakin bisa tahan?" Kenan menghela napas panjang. "Aku gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu satu hal, aku gak bisa diam lihat kamu pergi. Aku cinta kamu, Safia. Bukan karena kamu beda, tapi karena kamu tulus. Karena kamu lihat aku sebagai manusia, bukan anak konglomerat." Safia terdiam. Air matanya jatuh satu persatu. "Kenan," suaranya gemetar. "Aku juga suka kamu. Tapi aku gak berani. Aku takut. Aku gak minta kamu langsung nerima aku sekarang. Aku cuma minta satu hal, jangan tutup pintu itu rapat-rapat. Biar aku bisa masuk, pelan-pelan, dan buktiin kalau perasaan ini bukan main-main." Safia menunduk. Ia menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena hatinya tak lagi sendirian memikul beban. "Aku janji," bisiknya akhirnya. "Pintunya belum aku tutup." Kenan tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi dari rumah besar itu, Safia merasa benar bahwa mungkin perasaan ini layak diperjuangkan. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Sebuah acara ulang tahun pernikahan emas orang tua Atmadja yang ke-30 digelar di halaman belakang rumah besar mereka yang seperti istana. Tenda putih berhiaskan bunga lili dan anggrek membentang mewah, lengkap dengan kursi berbalut kain satin. Para tamu datang dengan mobil mewah, mengenakan jas dan gaun mahal yang menyilaukan mata. Safia tidak tahu bagaimana ia bisa ada di tengah keramaian itu. Ia seharusnya tetap di kampung. Tapi undangan dari Kenan dan desakan ibunya membuatnya kembali ke Jakarta, setidaknya untuk 1 hari. Kenan bersikeras. Katanya, ia ingin memperkenalkan Safia sebagai teman dekat. Itu saja. Safia mengenakan gaun biru tua sederhana yang ia pinjam dari sepupu di kampung. Rambutnya dikunci rapi, wajahnya hanya dipoles tipis dengan bedak dan lipstik murah. Di tengah lautan tamu yang wangi dan bersinar, ia merasa seperti titik kecil tak berarti. Dari jauh, Kenan tampak sibuk menyambut tamu bersama kedua kakaknya. Nyonya Atmadja berdiri anggun dalam balutan kebaya emas. Tatapannya sesekali mengarah ke Safia dengan ketegasan yang menyiratkan amarah yang masih mendidih. Safia menunduk, ingin pergi, tapi hatinya tak mau menjauh. Hingga kemudian, suara Kenan menggema dari panggung kecil di tengah taman. "Selamat malam semuanya," katanya melalui mikrofon. "Terima kasih sudah hadir untuk merayakan hari bahagia ini bersama keluarga kami." Semua tamu mendengarkan. Beberapa mulai berdiri untuk lebih dekat dengan panggung. "Di hari pernikahan orang tuaku yang ke-30 tahun ini, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kemewahan, tapi tentang kesetiaan dan keberanian memperjuangkan. Dan hari ini, aku ingin mengikuti jejak itu." Kenan berhenti sejenak, matanya mencari sesuatu di kerumunan. Safia merasa jantungnya berhenti berdetak. Dengan keberanian memperjuangkan seseorang yang selama ini menjadi alasanku untuk pulang ke rumah. Seseorang yang mengubah cara pandangku tentang hidup. Yang membuatku melihat dunia dengan cara baru. Tiba-tiba, ia turun dari panggung.
Langkahnya tegap menuju ke arah Safia. Orang-orang mulai membelalak. "Nyonya." Atmadja berdiri, seolah tak percaya apa yang sedang ia lihat. "Kenan," gumam Safia. Langkahnya mundur setengah tak sadar. Tapi Kenan terus mendekat. Dan saat sudah berdiri tepat di depannya, ia berlutut. Di hadapan semua orang. Di hadapan ibunya. Di hadapan tamu-tamu kehormatan dari kalangan pejabat dan pengusaha. Tangannya merogoh kotak kecil dari saku jasnya. Dan membukanya. "Safia, aku tahu ini tidak masuk akal bagi banyak orang. Tapi bagiku, mencintaimu adalah keputusan paling masuk akal yang pernah aku buat. Maukah kamu menikah denganku?" Safia menutup mulut dengan tangan. Napasnya tercekat. Matanya berkaca-kaca. Suasana mendadak hening. Seolah seluruh dunia menahan napas. Hanya terdengar desis pelan dari tamu-tamu yang saling berbisik. Tak percaya. Lalu tiba-tiba, "Kenan!" Suara itu pecah dari arah panggung. "Nyonya." Atmadja turun dengan langkah tergesa. Wajahnya merah padam. Semua tamu memandangnya, tapi ia tidak peduli. "Ini apa-apaan ini? Kamu melamar pembantu di depan semua orang. Kamu mempermalukan ibu. Di acara keluarga kita." Kenan berdiri pelan, tetap melindungi Safia di belakangnya. "Ibu, aku gak mempermalukan siapapun. Aku hanya memperjuangkan perempuan yang aku cintai." "Cinta?" "Nyonya." Atmadja nyaris menjerit. "Cinta macam apa yang bisa tumbuh dari lantai belakang rumah ini? Kamu waras, Kenan. Kamu pikir perempuan seperti dia bisa jadi bagian dari keluarga Atmadja?" Safia tak bisa menahan air matanya lagi. Ia gemetar, ingin lari, ingin menghilang. Tapi Kenan tetap berdiri di depannya, kokoh seperti tembok. "Ibu bisa hina aku, tapi jangan hina dia," ucap Kenan tegas. "Dia lebih punya hati daripada banyak orang di ruangan ini." Beberapa tamu mulai saling menunduk, pura-pura sibuk dengan minuman. "Sudah cukup," kata Nyonya. Atmadja sambil menatap Safia tajam. "Pergi. Keluar dari rumah ini sekarang juga." Safia mundur perlahan, tapi Kenan menahan lengannya. Dia gak akan kemana-mana. Safia akhirnya menarik napas panjang. Dengan suara pelan, ia berbisik pada Kenan, "Lepaskan aku. Ini bukan tempatku. Kamu tahu itu." Mata mereka bertemu. Kenan tampak goyah. Tapi ia mengangguk pelan. "Aku akan tetap datang padamu. Ini belum selesai." Safia melangkah pergi, melewati para tamu yang hanya bisa terdiam. Hatinya penuh luka, tapi juga penuh keajaiban. Ia baru saja dilamar oleh orang yang tidak pernah ia bayangkan akan memperjuangkannya sampai sejauh ini. Air matanya jatuh sepanjang jalan keluar dari rumah besar itu. Tapi di balik rasa hancur, terselip secercah keyakinan bahwa mungkin cinta ini memang tak masuk akal, tapi nyata. Sejak malam itu, nama Safia menjadi topik utama di ruang-ruang mewah dan grup arisan kalangan atas Jakarta. Foto Kenan yang berlutut di hadapannya tersebar luas di media sosial. Banyak yang tidak tahu siapa Safia, tapi cukup melihat pakaian sederhananya malam itu untuk menghakimi perempuan kampungan yang berani menodai keluarga Atmadja. Safia tidak bisa keluar rumah. Bahkan di warung dekat gang pun, ia dibicarakan. Orang-orang di kampung menatapnya berbeda, bukan dengan bangga, tapi dengan tajam seperti pisau. Semua menganggapnya terlalu tinggi hati. "Menjaring langit," kata mereka. Sementara itu, Kenan terus datang, membawa makanan, kabar, dan keyakinan. "Safia, dengar aku tahu ini sulit. Tapi aku gak akan pergi kemana-mana," kata Kenan suatu sore, duduk di kursi rotan rumah Safia, di bawah pohon jambu yang rindang. Safia tak sanggup memandangnya. Mata Kenan penuh lelah, tapi juga penuh tekad. "Kenapa kamu begitu keras kepala, Kenan?" Suaranya nyaris bergetar. "Kamu lihat sendiri kan? Semua orang membenciku, termasuk ibumu. Aku nggak butuh semua orang suka. Aku cuma butuh kamu tetap percaya." Safia menggeleng pelan, menggigit bibirnya. "Aku bukan kamu. Aku nggak punya cukup kekuatan buat bertahan di tengah omongan orang." Kenan mendekat, memegang tangan Safia yang dingin. "Kalau kamu jatuh, biar aku yang tahan. Jangan lepas, Safia." Tapi tekad Kenan diuji lebih dari sekadar omongan orang. Suatu hari, ia datang tak sendiri.
Seorang perempuan tinggi semampai berambut pendek berdiri di sampingnya. Wajahnya cantik dan elegan, mengenakan blazer putih yang berkilau di bawah sinar matahari. "Ini Nadira," ujar Kenan. "Teman lamaku dari kuliah." Safia hanya mengangguk kaku. Tapi Nadira tersenyum ramah. "Kenan sering cerita tentang kamu," katanya sambil duduk di bangku kayu depan rumah Safia. "Aku sempat nggak percaya. Tapi sekarang aku ngerti kenapa." Ucapan Nadira terdengar tulus, tapi ada nada yang Safia tak bisa pahami sepenuhnya. Matanya seperti menelanjangi Safia, menilai dari ujung kaki hingga rambut yang disanggul sederhana. Beberapa hari kemudian, Nadira muncul lagi, tanpa Kenan. Ia duduk di dapur rumah Safia, meminum teh hangat buatan ibu Safia. "Aku nggak datang buat mengganggu," katanya tenang. "Aku cuma ingin ngobrol dari hati ke hati." Safia duduk di seberangnya, bingung. Nadira tersenyum kecil, lalu berkata, "Kenan itu laki-laki baik, tapi terlalu impulsif. Dia kadang nggak mikir panjang. Kamu ngerti maksudku, kan?" Safia menegang. "Aku tahu dia sayang kamu. Tapi apa kamu yakin bisa ikut ritme hidupnya? Dunia Kenan, bukan dunia kamu. Kamu pikir kamu kuat? Semua ini belum ada apa-apanya dibanding kalau kamu benar-benar menikah dengannya." Safia terdiam. Kalimat Nadira seperti jarum-jarum kecil yang menusuk pelan, tapi dalam. "Aku pernah dekat sama Kenan," lanjut Nadira. "Bukan pacaran. Tapi aku tahu semua tentang dia. Dan aku tahu dia orang yang bisa jatuh cinta cepat, tapi juga bisa berubah cepat." Safia menunduk. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak ingin terlihat lemah. "Kalau kamu benar-benar sayang dia, lepaskan. Jangan biarkan dia menghancurkan masa depannya sendiri. Itu cinta sejati, bukan?" Nadira bangkit dan pergi, meninggalkan aroma parfum mahal dan jejak keraguan di hati Safia. Hari itu, Safia tidak bicara pada siapapun. Ia hanya duduk di kamar, menatap bingkai foto kecil ayahnya yang sudah tiada. Dulu ayahnya selalu bilang, orang baik bukan yang tidak diuji, tapi yang tetap baik meski dihina. Malamnya, ketika ia hampir menulis pesan pada Kenan untuk menyudahi semuanya, suara gaduh terdengar di luar rumah. Ia membuka pintu dan melihat beberapa tetangga berkumpul. Seorang anak laki-laki tergeletak di jalan, kepalanya berdarah. Di sampingnya, berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi, Kenan. "Dia nyelamatin anak saya dari motor, Mbak," seru seorang ibu panik. Safia berlari. Kenan masih sadar, tapi wajahnya pucat. "Kenapa kamu nekat banget?" seru Safia, menahan tangis. Kenan tersenyum meski darah mengalir di pelipisnya. "Katamu kamu butuh bukti, ini bukti aku nggak akan ninggalin kamu." Malam itu, di rumah kecil yang ramai oleh tangis dan doa, Safia menggenggam tangan Kenan erat. Ia tak peduli lagi omongan tetangga, hinaan, atau Nadira. "Kalau kamu masih mau, aku nggak akan lari lagi," bisiknya pelan. Kenan memejamkan mata, senyum tipis masih bertahan di wajahnya. Hujan rintik-rintik turun sejak pagi, membuat kota seperti dibungkus kesedihan yang diam. Safia berdiri di balik jendela rumah kecilnya, memandangi jalanan becek yang sepi. Tangannya masih menggenggam sapu, tapi pikirannya sudah mengembara jauh pada sosok wanita yang dulu pernah ia takuti, Nyonya Atmadja. 2 hari lalu, Kenan datang dengan wajah tegang. Bukan untuk membicarakan mereka, tapi ibunya. "Ibu sakit. Nggak parah, tapi dia menolak ke rumah sakit," ucapnya cepat. "Aku tahu ini aneh, tapi aku pengen kamu ikut aku." Safia membelalakan mata. "Ikut? Ke rumah kamu lagi?" Kenan mengangguk. "Aku tahu kamu pernah disakiti di sana. Tapi ibu butuh seseorang." Dia nggak percaya siapapun kecuali orang-orang yang pernah kerja di rumah itu. "Aku tahu ini berat. Tapi aku percaya kamu bisa." Awalnya, Safia ragu. Tapi malam itu, ia teringat semua kebaikan Kenan, dan semua luka yang harus ia telan untuk bertahan. Mungkin ini saatnya membalas, bukan hanya untuk Kenan, tapi untuk dirinya sendiri. Maka, pagi itu, dengan mantel tipis dan tas kecil berisi beberapa baju, Safia kembali menginjakan kaki di rumah besar keluarga Atmadja. Bangunan itu masih sama. Dingin, megah, dan penuh kenangan. Tapi kali ini, langkah Safia lebih mantap. Ia sudah bukan gadis pemalu yang takut akan bisikan art lain, bukan pula wanita yang hanya bisa tunduk pada tatapan sinis Nyonya Atmadja. Nyonya Atmadja terbaring di ranjang besar,
Wajahnya pucat tapi masih menunjukkan kekuatan yang dulu membuat Safia gemetar. "Kamu?" gumamnya pelan saat melihat Safia muncul di ambang pintu. Safia hanya menunduk. "Saya datang bukan untuk menantang, Bu. Hanya ingin bantu sebisanya." Tidak ada kata terucap setelah itu. Tapi Nyonya Atmadja tidak mengusirnya. Mungkin karena terlalu lelah, atau mungkin karena jauh di lubuk hatinya. Ia tahu, ia butuh Safia. Hari-hari berikutnya, Safia merawatnya. Dengan diam-diam, tanpa banyak bicara. Ia menyiapkan makanan yang lembut untuk perut yang mulai sulit mencerna. Ia mengganti handuk kompres setiap 3 jam. Bahkan memijat kaki Nyonya Atmadja yang mulai bengkak karena sirkulasi yang buruk. Art lain hanya bisa membisu melihat itu semua. Bahkan Busri, kepala Art yang dulu tak pernah ramah, mulai menyapa Safia dengan anggukan ringan. Tapi Safia tidak datang untuk membuktikan diri pada mereka. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa hatinya tetap bersih meski telah dikotori tuduhan dan hinaan. Suatu sore, ketika matahari mengintip malu-malu di balik awan, Nyonya Atmadja memanggilnya. "Kamu nggak bodoh," katanya lirih. Safia terdiam. "Kamu bahkan lebih cerdas dari orang-orang yang biasa duduk bersamaku di meja makan. Tapi kamu tahu kenapa aku menolak kamu?" Safia menunduk. "Karena saya cuma tukang cuci." Nyonya Atmadja tersenyum lemah. "Karena aku takut kehilangan anakku. Takut dia berubah, meninggalkan semua yang aku bangun. Tapi ternyata, kamu nggak pernah minta apapun." Air mata Safia menetes. Tapi ia tidak menangis karena sedih. Untuk pertama kalinya, ia merasa dimengerti. "Cinta itu, Safia," lanjut Nyonya Atmadja, "bukan soal seberapa pantas. Tapi seberapa dalam kamu rela bertahan tanpa balasan. Dan kamu sudah membuktikannya. Bahkan tanpa memaksa anakku memilih." Safia tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan wanita itu. Dan di genggaman itu, semua luka perlahan mencair. Sementara itu, Kenan berdiri di luar pintu, mendengarkan semuanya dengan dada yang sesak. Ia tahu, kali ini, Safia tak hanya menyentuh hatinya, tapi juga hatinya yang paling sulit dijangkau, ibunya. Malam itu, makan malam sederhana terjadi di ruang tengah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keluarga Atmadja duduk lengkap, meski hanya bertiga. Tanpa formalitas, tanpa pakaian mahal. Hanya semangkuk sup ayam dan sepiring nasi hangat. "Kenan," ucap Nyonya Atmadja, menatap anak bungsunya. "Kalau kamu masih yakin memilih Safia, maka jangan ragu. Karena kamu punya restu dari ibumu sekarang." Kenan tak bisa berkata apa-apa. Ia menatap Safia yang duduk di seberangnya, wajahnya masih dipenuhi kebingungan. "Tapi saya," gumam Safia, "kamu hanya perlu yakin. Sisanya, biar Kenan yang hadapi," ucap Nyonya Atmadja pelan. "Karena kadang, cinta itu bukan siapa yang paling punya, tapi siapa yang paling bisa bertahan saat semua orang melawan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Safia tersenyum dalam kelegaan yang lama ia tunggu. Bukan karena akhirnya ia diterima, tapi karena ia tahu, ia tidak pernah kehilangan dirinya dalam perjuangan ini. Langit pagi itu tampak bersih, seolah alam ikut merestui hari yang akan menjadi penanda babak baru dalam hidup Safia. Tak ada pesta mewah, tak ada undangan bertumpuk atau gaun putih menjuntai panjang. Tapi ada satu hal yang tak tergantikan, ketulusan. Di halaman belakang rumah sederhana milik keluarga Safia, beberapa tetangga sibuk menyiapkan kursi dan meja makan. Tenda kecil yang disewa dengan harga terjangkau berdiri setengah goyah, namun cukup teduh untuk tamu-tamu yang datang membawa doa. Safia berdiri di depan cermin tua di kamar ibunya, mengenakan kebaya sederhana warna krem pucat yang dibelikan oleh Kenan sebulan lalu. Tidak ada make up tebal. Hanya bedak tipis dan sedikit lipstik yang dipakaikan oleh adik sepupunya. Tapi parasnya memancarkan cahaya. Bukan karena perhiasan, tapi karena kebahagiaan yang tumbuh dari luka yang sembuh perlahan. "Fea, Kenan udah datang," suara ibunya terdengar dari luar pintu. Suaranya sedikit bergetar. Bukan karena gugup, tapi karena tak percaya bahwa putri sulungnya, yang dulu hanya tukang cuci, hari ini menikah dengan anak orang kaya yang memilih jalan berbeda demi cinta. Safia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang kencang. "Sebentar, Bu," jawabnya pelan. Di luar, Kenan mengenakan batik coklat keemasan, wajahnya terlihat tenang tapi tegas. Ia menyapa setiap tamu dengan sopan,
dan tak sekalipun menunjukkan sikap enggan meski resepsi ini jauh dari pesta keluarga Atmadja yang biasa ia hadiri. Tak lama kemudian, prosesi akad pun dimulai. Suara penghulu terdengar jelas meski tanpa mikrofon. Kenan duduk bersila, wajahnya menghadap wali nikah Safia yang tak lain adalah pamannya. Di sisi lain, Safia duduk menunduk, mendekap tangannya sendiri. Doa terus mengalir dalam hatinya. Aku nikahkan dan aku kawinkan Safia binti Rustam dengan engkau Kenan Atmadja bin Suryo Atmadja, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas tunai. Iya, saya terima nikahnya Safia binti Rustam dengan mas kawin tersebut tunai. Ucapan itu keluar dari mulut Kenan dengan lantang dan mantap. Dalam sekejap, air mata pun jatuh dari mata Safia. Bukan karena sedih, tapi karena semua perjuangannya, semua ejekan, semua keraguan, akhirnya terjawab hari ini. Para tamu bertepuk tangan, beberapa bahkan meneteskan air mata. Ibu Safia memeluk putrinya erat, begitu pula paman dan sepupu-sepupunya. Tapi di tengah keramaian yang hangat itu, Safia tiba-tiba melihat sosok wanita bergaun biru tua berdiri di balik pohon jambu, tak jauh dari pagar rumah. Wajahnya tertutup sebagian oleh kacamata hitam dan topi lebar, tapi Safia mengenali sikap anggunnya dan cara ia berdiri. Nyonya Atmadja. Hati Safia tercekat. Ia tak tahu harus bereaksi seperti apa. Wanita itu hanya berdiri diam, tak mendekat, tak mengucap selamat. Tapi tatapan matanya, yang sempat bertemu dengan Safia selama beberapa detik, cukup untuk menyampaikan segalanya. Ada penerimaan, meski tak dengan pelukan. Ada restu, meski tak dengan ucapan. Dan ada kebanggaan, meski tersembunyi di balik wajah yang biasa dingin. Safia ingin menghampiri, ingin memeluknya, ingin berterima kasih. Tapi saat ia mulai melangkah, Nyonya Atmadja sudah membalikan badan dan berjalan menjauh, meninggalkan keramaian dengan langkah pelan namun mantap. Safia tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri di tempat, menggenggam erat buket bunganya, dan menatap punggung wanita yang dulu begitu ditakutinya, kini justru terasa begitu manusiawi. Sore harinya, setelah semua tamu pulang, Safia dan Kenan duduk di depan rumah, menikmati angin yang mulai dingin. Kamu lihat tadi? Tanya Safia pelan. Kenan mengangguk. Iya, aku tahu dia datang. Dia nggak bilang apa-apa, tapi semalam dia masukin kartu ucapan ke kamar aku. Apa isinya? Kenan mengeluarkan kertas lipat dari saku batiknya dan menyerahkannya ke Safia. Kenan, aku tak pernah tahu bahwa cinta bisa sekuat ini. Aku tidak lagi melihat Safia sebagai tukang cuci, tapi sebagai wanita yang mengajarkan kita semua bahwa kebahagiaan bukan soal kasta, tapi tentang keberanian. Jadilah suami yang tak pernah menyia-nyiakannya. Ibu. Safia menutup surat itu dengan tangan bergetar. Aku nggak nyangka. Kenan menggenggam tangannya. Sekarang kamu bukan tukang cuci lagi. Kamu istriku. Dan aku akan buat rumah ini jadi tempat yang kamu impikan. Safia menatap mata Kenan, dan dalam pantulan matanya, ia melihat dirinya sendiri. Bukan sebagai gadis miskin dari desa, bukan pula sebagai pembantu rumah tangga, tapi sebagai wanita yang dicintai, bukan karena status atau penampilan, tapi karena hatinya. Dan hari itu, rumah kecil itu menjadi saksi bahwa cinta yang lahir dari luka dan kesetiaan, tak bisa dibeli dengan harta, tapi bisa tumbuh dan hidup selamanya.